Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas Sosiologi bersama saya, Anissa Safa. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu bentuk dari ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan kesempatan. Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, apa nih yang kalian pikirkan? Ya, benar sekali. Jadi, video tersebut merupakan salah satu bentuk dari ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan pendidikan. Di mana dilihat bahwa bangunan sekolah yang menjadi tempat untuk belajar sudah tidak layak dan membahayakan bagi siswa. Serta menjelaskan bahwa masih ada sekolah di daerah terpencil yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu berupa infrastruktur yang kurang memadai, dan menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pendidikan di daerah terpencil dan di perkotaan. Nah, jadi ketimpangan kesempatan ada dua bentuk. Yang pertama adalah ketimpangan pendidikan, dan yang kedua adalah ketimpangan kesehatan. Nah, jadi pendidikan dikenal sebagai social elevator yang menjalankan fungsi manifestnya, yaitu menyelesaikan persoalan dalam masyarakat sesuai ilmu yang dimiliki. Nah, mempersiapkan individu mencari nafkah, mengembangkan bakat dan minat, serta melestarikan budaya. Nah, jadi makin tinggi pendidikan seseorang, makin besar pula kesempatan seseorang melakukan mobilitas sosial vertikal. Nah, berikut ini ada faktor penyebab ketimpangan pendidikan. Yang pertama ada pengaruh globalisasi, yang kedua ada ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, yang ketiga ketersediaan tenaga pengajar, dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan. Oke, yuk kita bahas dari yang pertama, yaitu pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi memberi pengaruh signifikan seperti kemajuan teknologi dan pembaruan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, percepatan perubahan sosial akibat pengaruh globalisasi sering tidak bisa diikuti oleh pemerintah di daerah-daerah terpencil. Nah, yang kedua ada ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Nah, hal ini kondisi geografis Indonesia turut menyebabkan tertundanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di suatu daerah. Nah, pulau-pulau yang dibatasi lautan serta daerah pegunungan dapat menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur pendidikan. Nah, akibatnya, daerah yang sulit dijangkau memiliki fasilitas pendidikan yang tidak memadai, bahkan tidak layak untuk menjadi tempat untuk belajar. Nah, yang ketiga ada ketersediaan tenaga pengajar. Nah, tenaga pengajar padahal sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama tenaga pengajar kompeten dan berkualitas. Akan tetapi, banyak tenaga pengajar terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan, perbatasan, dan pedalaman jumlah tenaga pengajar masih sangat minim. Nah, faktor yang terakhir adalah mahalnya biaya sekolah. Nah, biaya pendidikan yang setiap tahun meningkat menyebabkan masyarakat semakin sulit mengakses pendidikan. Masyarakat golongan menengah ke bawah terpaksa bekerja keras agar dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah lanjutan. Nah, mereka yang lulus SMA pun belum tentu dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena biaya yang semakin mahal dan sulit untuk dijangkau. Nah, ketimpangan kesempatan yang kedua adalah ada di sektor kesehatan. Nah, kesehatan merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, berdasarkan data dari IPM, bangsa Indonesia masih perlu melakukan pembenahan pada akses kesehatannya. Nah, namun pada realitanya masih terdapat masyarakat yang sulit mengakses kesehatan, meskipun pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Nah, kondisi tersebut adalah hal yang menyebabkan adanya ketimpangan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Oke, selanjutnya terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan adanya ketimpangan kesehatan. Yang pertama adalah biaya kesehatan yang mahal. Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur atau sarana prasarana. Yang ketiga, kurangnya tenaga medis. Dan yang keempat adalah rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari faktor-faktor tersebut.
Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu biaya kesehatan yang mahal. Nah, kalian pasti pernah mendengar nih pepatah kesehatan itu mahal harganya. Nah, memang benar pepatah tersebut berlaku di Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat sekarang ini banyak yang terbebani dengan mahalnya biaya kesehatan. Nah, hal itu menjadikan biaya pengobatan menjadi beban kedua setelah penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, lalu apa sih faktor yang menyebabkan kenaikan harga rumah sakit? Jadi, mahalnya biaya pengobatan disebabkan oleh yang pertama, yaitu privatisasi rumah sakit. Yang kedua, ada mahalnya biaya pembuatan obat. Yang ketiga, ada biaya dokter yang mahal. Nah, faktor yang berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur kesehatan, khususnya yang ada di daerah terpencil. Nah, ketika kalian melihat gambar tersebut, apa nih pendapat kalian? Jadi, gambar tersebut merupakan salah satu akibat dari keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil atau di pedesaan. Nah, orang yang sakit atau akan melahirkan harus dibawa ke fasilitas kesehatan yang jaraknya jauh dari rumah mereka, yaitu harus dibawa dengan menggunakan tandu dari bambu dan diantar oleh warga setempat. Nah, pada realitanya, balai pengobatan seperti puskesmas, klinis, dan rumah sakit tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan di daerah terpencil, hanya memiliki fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang sangat sederhana dan minim. Nah, oleh karena itu, diharapkan adanya balai-balai pengobatan yang dekat dan terjangkau di daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses kesehatan. Nah, faktor berikutnya adalah kurangnya tenaga medis. Nah, jadi tidak hanya obat dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, tetapi keberadaan tenaga medis juga sangat penting dalam menangani keluhan pasien. Pada realitanya, masih banyak tenaga medis yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Tapi sementara itu di daerah pedesaan, perbatasan, dan daerah pedalaman masih sangat kekurangan tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya adalah faktor terakhir, yaitu kurangnya kepedulian terhadap kesehatan. Oke, sekarang coba kalian baca artikel di bawah ini selama 1 menit. Dan apa yang bisa kalian simpulkan setelah membaca artikel tersebut? Oke, jadi dari kutipan artikel tersebut diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan kualitas kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, lalu kurang pedulinya para pemangku kebijakan terkait dengan penyediaan mutu layanan kesehatan itu berbanding lurus dengan terciptanya budaya masyarakat yang tidak peduli pada kesehatan. Nah, faktor tersebut merupakan faktor terakhir yang dapat menimbulkan adanya ketimpangan kesehatan di Indonesia. Nah, selesai sudah materi kita pada video pembelajaran kali ini mengenai ketimpangan kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.